Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 29 Agustus 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, martir. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Bagi kita, Santo Yohanes Pembaptis tampak aneh. Cara hidupnya yang primitif, pakaiannya yang kasar, makanannya yang aneh, kata-katanya yang tajam, menjadikan dia penyeru di padang pasir. Tentang dirinya dalam hubungannya dengan Kristus, ia mengatakan, dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Itulah ciri tetap tentang Yohanes. Karya perintis yang menjadi tugasnya telah dilaksanakan sebaik-baiknya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kekuatan para kudus, Santo Yohanes Pembaptis telah Kau jadikan perintis jalan bagi kelahiran dan kematian putramu yang terkasih. Ia gugur sebagai saksi kebenaran dan keadilan. Semoga kami pun gigih berjuang untuk memberi kesaksian tentang ajaran-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan ayat 29. Sekali peristiwa Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan terhadap Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya.
Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pun pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes adalah seorang murid yang setia. Ia menjadi nabi, menyuarakan kebenaran iman. Ia taat kepada Allah. Ialah perintis dan pembuka jalan bagi Kristus. Ia menyerukan dan mewartakan kebenaran, namun akibatnya ia meninggal sebagai seorang martir, kepalanya dipenggal karena menegur Herodes dan Herodias. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sakit hati itu membawa celaka karena dibumbui dengan balas dendam. Orang yang sakit hati bisa jadi merancang aktivitas kejahatan dengan membalas dendam dan mewujudkannya. Sebagaimana Herodias menginginkan kepala Yohanes Pembaptis karena diberi peringatan dan juga teguran oleh Yohanes Pembaptis. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai murid-murid Kristus hendaklah kita tetap berani untuk mewartakan kebenaran-kebenaran iman. Meskipun toh itu akibatnya adalah kematian bagi diri kita sendiri. Namun kematian di dalam Kristus, orang akan mendapatkan partisipasi kemuliaan dan kehormatan dari Allah sendiri. Saudara-saudari, hendaklah kita terus mewartakan kebenaran-kebenaran iman, mewujudkan keadilan, sehingga tampaklah cinta kasih persaudaraan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah umat terpilih, hari ini kami memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Dalam tanda Ekaristi yang kami terima, kami hormati Kristus yang dilambangkannya. Semoga kami bergembira sepenuhnya bila Kristus menampakkan diri dengan jelas dan nyata, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.